Kalau ini satu elektron volt. Itu. Nah, jadi udah direkam ya massa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, massa proton 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kalau muatan elektron sama muatan proton itu sama. Nah, kemudian kalau proton dengan elektron gini, pasti tarik menarik dong. Soalnya dia berlainan jenis. Nah, berapa besar tarik menariknya itu? Besar tarik menariknya itu K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya itu konstanta dielektrikum ya. Konstanta dielektrikum itu besarnya 1/4 V kali epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya itu adalah 4 kali 3,14 di sini ya. Epsilon 0 itu permitivitas udara. Permitivitas udara itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nih, satuannya di sini Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini konstanta dielektrikumnya begini. Hanya. Ya. Iya. Terus dimasukkan ke rumus ini nanti tarik menariknya berapa, tolak menolaknya berapa gitu. Terus kalau mencari ini kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik itu besarnya F tadi dibagi dengan muatannya. Berarti Q-nya hilang 1. Sehingga kaki per R kuadrat. Gitu. Jadi kalau ini satuannya Newton, ini pasti Newton per kolom. Karena F dibagi Q. Q-nya kan kolom. Terus kalau energi potensial ini Joule. Kalau ini satuannya volt gini. Tuh, tadi kalau F itu apa, Pak? F itu gaya. Ini Gaya. Nah, Kalau Newton E, kan? E itu kuat energi. medan. Oh, Kuat bukan. medan. Nah, jadi F itu gaya tarik atau gaya tolak ya. Kalau dia sejenis gimana? Pasti tolak menolak. Gaya tarik atau tolak gitu. Kalau berlainan jenis baru tarik menarik. Itu satuannya Newton. Kalau E itu kuat medan listrik. Nih. Kuat medan listrik. Ini satuannya Newton per kolom. Terus kalau EP udah tahu dong. Energi apa? Potensial. Energi potensial listrik ya. Energi potensial benda kan MGH kan. Kalau energi potensial listrik begini. K kali Q1 Q2 per R. R-nya jarak. Jarak antara dua muatan ini. Ini jarak antara dua benda ini. Ini satuannya Joule gitu ya. Terus kalau V apa? Potensial listrik. Nih potensial. Itu satuannya volt. Nah, jadi semua ini kira-kira udah paham belum nih? Segini nih. Diapalin ya. Iya, Pak. Diapalin begini aja. Terus ini itu bisa diambil dari F dibagi Q bisa. Ya. F dibagi Q. Atau bisa juga diambil dari sini nih. V dibagi dengan R. Bisa. Kalau ini dibagi R menjadi kaki per R kuadrat jadinya. Ini kaki per R kuadrat. Kalau V dibagi dengan R atau V per D juga bisa. F per Q juga bisa. Pokoknya jadinya rumusnya kayak gini. Kalau energi potensial ini bisa ini dikalikan R bisa. Nih. Ini kalau dikalikan R kan R-nya kecoret salah satu kan? Coba kalikan R. R-nya kecoret salah satu menjadi kaki 1Q2 per R. Gitu. Ya. Coba ya kita ambil contoh supaya nggak bingung ya. Karena ini sama ini itu besaran vektor nih. Ini besaran vektor. Kalau ini sama ini besaran skalar. Tahu nggak perbedaannya besaran vektor sama besaran skalar? Kalau vektor itu ada arahnya. Kalau skalar itu nggak ada arahnya. Ya. Jadi kalau vektor itu merupakan besaran yang punya besar dan arah. Jadi ada arahnya nih. Ini arahnya nih, tarik menarik. Nanti kalau ini plus sama plus dia tolak menolak gitu ya. Terus Kayak ke kalau kiri gitu, Pak. iya ada arah, pokoknya ada arah. Misalkan begini ya. Kalau ada arah itu misalkan begini nih. Ini Darel ini ya. Apa tadi namanya? Darel ya. Iya, darah. Nah, ini Darel. Darel ini kan tertarik sama lawan jenisnya. Ya kan? Yuli. Tertarik dong Darelnya di sini.
Ini ketarik. Besarnya berapa? Tergantung daya tariknya si cewek ini kan. Sama Iya. tergantung dari darelnya sendiri gitu kan. Nah, ini muatannya di sini Q1, di sini muatannya Q2. Nanti ini darel ketarik. Si cewek itu ketarik juga ke sini. Itu dengan gaya F. F-nya itu berapa? K kalikan Q1 kalikan Q2 Q2 dibagi dengan R R. kuadrat. Nah, K-nya dipasang 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya dipasang muatannya darel berapa? Q2 muatannya si cewek itu berapa gitu. Nah, di samping itu, di sini ada macan misalkan. Ada macan, harimau gitu. Nah, darelnya takut nggak sama harimau ini? Iya, Takut, ketolak ke sini. Nah, nanti darelnya larinya tetap mendekati cewek ini atau lari? lari. Nah, tergantung F1 sama F2-nya. Ini F1-nya ini sama ini. F2-nya ini ketolaknya darel sama macan ini. Rasa ketakutannya darel sama macan ini gitu kan. Hmm. Nah, itu nanti dijumlahin ini gitu. Ngerti? Misalkan ketariknya 10 Newton. Darelnya ketariknya 10 Newton. Tapi ketolaknya sama macan ini misalkan 8 Newton. Darelnya lari kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Tunggu, Ini tunggu. ini 10 Newton, Oh iya, ini iya, oh, iya. 8 Berarti ke Newton. kanan. Ke Ke kanan. kanan, masih ke kanan, masih nggak peduli sama macan darelnya. Soalnya lebih besar daya tariknya si cewek itu gitu. Jelas nggak? Iya, iya. Nah, itu besaran vektor. Jadi punya arah dia. Dia itu punya arah. Arah ke kanan, arah ke kiri. Bisa juga begini, Darel. Nih, ini sama ini tarik menarik nggak, Darel? Yang mana, Pak? Ini Darel, ini cewek itu misalkan. Nih, Hmm. ketarik. Darelnya ketarik sama cewek ini. Daya tariknya berapa? F1 misalkan. Ini juga ketarik. F1. Nanti di sini ada cewek lain nih. Ada cewek lain, cewek dua, ini cewek satu. Ini F1. Ini ketarik juga nggak ke sini? Ketarik juga darahnya F2. Nah, nanti ini sama ini diresultankan. Inilah besaran vektor. Namanya F resultan gitu. F resultan ini adalah akar dari F1 kuadrat, kan resultan 2 vektor kan? Ditambah Iya. F2 kuadrat, ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Cos alfa itu sudut yang dibentuk oleh F1 sama F2 gitu. Ini penjumlahan vektornya begini. Itu namanya vektor, darah. Punya arah dia. Darahnya ketarik sama cewek satu, tapi ketarik juga sama ini. Nanti darahnya lari kemana? Lari ke sini apa ke sini? Tergantung besarnya daya tariknya ini kan. Jadi Hmm. darahnya larinya ke sini gitu. Kalau skalar itu yang atas itu contohnya. Kalau yang skalar itu dijumlahin biasa, darah. Dijumlahin biasa. Jadi ini sama ini memiliki energi potensial berapa gitu. 5 Joule misalkan. Ini sama ini memiliki energi potensial berapa? 3 Joule. Tinggal dijumlahin 3 tambah 5. 8. Nggak ada arah-arah begini, nggak ada. Itu namanya skalar. Jelas nggak? Kalau misalnya kayak 8 Joule ke kanan gitu ada nggak? Nggak ada. Oh, 8 nggak ada. Joule itu 8 Joule itu nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang ke kiri. Joule itu satuan skalar. Satuan skalar, besaran skalar Joule itu. Dia nggak punya arah. Tapi kalau Newton itu punya arah. Newton itu besaran vektor. Jadi besaran tuh ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ya, Ya. berarti ya, ada yang punya arah, ada yang enggak gitu. Kayak misalkan gini nih, berapa massa kan besaran skalar itu massa, terus panjang, waktu kan. Massa itu kilogram, panjang itu meter, waktu itu detik gitu. Jadi berapa masanya? 5 kilogram, nggak ada arahnya. Tapi kalau berat, punya arah. Berapa beratnya? 50 Newton, arahnya kemana? Ke bawah, gitu ada. Jadi ada arah, itu besaran vektor. Itu bedanya besaran vektor sama skalar. Nah sekarang contohnya ini. Terdapat 3 buah titik bermuatan masing-masing positif 2 Ki, positif 3 Ki, ya ini ya, dan Ki. Ki-nya nggak tahu ini. Jaraknya ini setengah meter ini, dan terletak pada sumbu X seperti pada gambar. Ini setengah meter, ini juga setengah meter. Nih,
agar gaya kolom pada muatan 3Q ini sama dengan 0, maka Q besar ini harus sama dengan berapa muatannya? Berapa Q? Ngerti nggak? Ini ditulis dulu ini soalnya nih, atau langsung Iya. dibahas aja nanti di ini. Kalau di langsung gitu kayaknya muridnya jadi bingung dah. Coba dulu. Kalau di langsung bapak kerjain gitu ya. Iya. Dicoba Makin dulu. bingung. Muridnya makin bingung, makin nggak tahu. Mendingan pelan-pelan aja, yang penting ngerti. Ini anggap aja ini A, ini B, ini C, gitu ya. Yang ditanyakan QC-nya berapa ya? Ini berarti ini QC nih. QC-nya itu berapa? Nah, kalau Ki A-nya udah jelas plus 2Ki. Ki B-nya udah jelas plus 3Ki. Jaraknya udah jelas, A sama B itu 1 meter. Ini muatannya berapa? Belum tahu yang ini ya. Yang ini QC-nya itu berapa? Berarti nyari yang F-nya itu apa? Iya, jadi gini. F yang 3Q. Iya, F yang di 3Ki. Nah, F yang di 3Ki. F yang di 3Ki ini antara B sama A terjadi apa? Daral? Tolak menolak apa tarik menarik? A dengan B. A dengan B itu tolak menolak apa tarik menarik? Sama-sama plus. Tolak Tolak menolak. Jadi B-nya ketolak ke sini nih. Nih, ketolak ke sini nih B-nya nih. Itu F A dengan B. Ini F B yang diakibatkan oleh A, ya. Ngerti nggak? F Karena FB yang diakibatkan oleh A. Atau FBA aja juga bisa, FBA. Kayak tolak menolak antara B dengan A bisa. Ini FBA gitu. Berapa besarnya FBA ini? K Q ini 2Q 2Q kali 3Q kali 3Q per 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat. Nah, terus B sama C itu harus apa? Supaya B-nya itu diem di sini. Harus tarik-menarik. Harus tarik-menarik. Betul. Jadi ini harus ketarik ke sini. Nah, ini harus ketarik ke sini. Ini F antara B dengan C. Berapa FBC ini? K dikalikan Q Q kali besar kalikan 3Q per 0,5 kuadrat. Nah, karena di sini harus sama dengan 0, berarti FBA itu harus sama dengan FBC. Ngerti nggak? F yang ke sini sama dengan F yang ke sini, baru 0. Samain sekarang. K kalikan 2Q kalikan 3Q per 1 kuadrat harus sama dengan K dikalikan dengan Q besar kalikan 3Q per 0,5 kuadrat. Berarti 0,25 ya. 0,25 dong. Atau 0,5 kuadrat aja. Ini K-nya sama, bisa dicoret. Ini 3Q-nya sama. Ya, Bapak pakai bahasa Indonesia aja ya, 3Q ya. Kalau pakai bahasa Inggris Q gitu. Kan A B C D E F G H I K L M N O P Q R S gitu kan. O P Q nggak ada kan? Ya. Jadi Bapak pakai bahasa Indonesia aja. Jadi di sini berapa ini? 2Q dibagi 1 sama dengan Q besar dibagi 1/4. 0, ya. Ini setengah dikuadratkan. Ini kali silang. Berarti Q-nya adalah 1/4 kalikan 2. Jadi setengah Q. Tapi negatif ya. Tadi kan harus negatif ini. Supaya dia tarik menarik. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Negatif setengah Q. Begitu. Jelas nggak? Halo? Iya. Jelas? Lumayan. Oh iya. Mau ditulis dulu atau langsung dulu? Langsung nomor 2 dulu? Coba nomor 2 dulu. Coba nomor 2 ya. Jadi ini kita hapus dulu ya buat tempat ya. Ini coba nomor 2 nih. Tuh, coba kerjakan. Bisa nggak? Dua benda
bermuatan listrik masing-masing plus Q dan plus Q berjarak 6 cm satu sama lain. Jika kuat medan itu E ya. E tadi rumusnya ini, kaki per R. kaki per R kuadrat. R kuadrat dong. Kaki Ya. per R kuadrat ya. Oke. Coba kerjakan nomor 2 ini. Pak, ini bisa dicoret nggak, Pak? Dari Zoom-nya? Bisa di apa? Dicoret. Soalnya bisa Oh, boleh, kok boleh, dicoret. boleh. Nggak apa-apa. Sambil nyoret-nyoret. Darahnya sambil nyoret-nyoret di situ nggak apa-apa. Sambil ngerjakan di situ juga nggak apa-apa. Bagus. Tunggu. Pakai itu kan, pakai apa itu? Alat tulis kan, Wacom. Kalau nggak pakai Genius itu kan alat tulis. Di Zoom-nya langsung bisa, Pak? Bisa, bisa. Ya, ini. Ya, ini bisa. Coba. Coba, dicoba dulu. Udah ya? Oh, bisa tuh. Coba. Q1. Q2. Ya, Q1 dengan Q2 berjarak 6 cm ya. Kemudian kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 2 cm dari plus Q. Plus Q. Plus Q1. Jadi 2 cm anggap aja di sini nih. Coba. Di mana? Oh, di situ. 2 cm ke sini 2 cm. Ini 2 cm berarti di sini sisanya 4 cm nih. Ya. Nah, kuat medan ini positif ya. Ini kan positif ini. Berarti dijauhin. Kan kuat medan listrik itu kalau ini positif, ini Q-nya positif, kuat medan listrik di sini itu arahnya menjauhi positif. Itu arah kuat medan. Tapi kalau negatif Q itu arahnya di sini kuat medannya mendekati. Gitu. Jadi arah kuat medan listrik adalah menjauhi positif tapi mendekati negatif. Jadi kuat Tapi medan ini listrik dua-duanya positif. positif kan? Jadi E1-nya ke sini ke kanan. E2-nya ke kiri karena ini. Karena ini positif jadi dijauhin. Karena Q1 dia menjauhi Q1, Q2 dia menjauhi Q2. Gitu. Nanti Q1 harus apa? E1 harus sama dengan E2 gitu. Berarti Coba cari digambar. S1-nya dulu. Ya, digambar dulu dong di sini. Di sini E1-nya ke sini. Nah, ini E1. Di sini E2 gitu. E yang diakibatkan oleh muatan 2. Nanti E1 sama dengan E2 gitu. Baru masukkan rumus tadi tuh. E itu rumusnya K, F dibagi Q ya. F dibagi Q sama dengan K kalikan Q per R kuadrat. Coba masukin rumus itu. Pak, kalau misalnya Q2-nya negatif berarti kayak gini dong? Iya, kalau Q2-nya negatif gini. Ini positif ya. Ini negatif. Nanti besaran mana ini? Misalkan ini positif 2 mikrokolom ya. Di sini misalkan 5 mikrokolom. Nah, kuat medan yang sama dengan 0 pasti di sebelah sini nih. Soalnya ini sama ini dia menjauhi ini. Ini muatan A ya, ini muatan B. Nah, kuat medan di sini karena pengaruh A, A-nya positif. Jadi arahnya ke sini nih. Ini EA. Terus E di titik C sini ini karena pengaruh B ini negatif. Berarti didekatin ke sini. Itu kuat medan di C karena pengaruh B. Nah, ini bisa sama. Antara EA dengan EB ini bisa sama. Kenapa kok bisa sama? Soalnya ini kecil, jaraknya dekat. Jadi kan bisa besar ini. EA-nya ini bisa agak besar gitu. Kalau ini besar nih, 2 sama 5 kan besaran ini. Besaran min 5 ini. Nih. Jadi ini besar tapi jauh gitu. Nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin. Kalau di tengah udah jelas nggak mungkin 0. Kalau di tengah sini kayak ada rel gini tadi nih. Nih. Ini di tengah. Ini positif menjauhi ke sini. Ini negatif mendekati. Berarti dijumlahin dua-duanya. Tapi gimana tahu tempat kuat medan ya, Pak? Ini tadi nih. Ini kalau positif negatif berarti harus di luar supaya 0. Kalau di sini, kalau di sini pasti kedua-duanya ke kanan gitu. Kalau di sini satu ke kanan, satu ke kiri, tapi yang ke arah kiri pasti lebih besar. Yang ke arah kiri. Kenapa? Karena ini besar.
dibandingkan sama ini. Nih, ini 5 mikrokolom ini lebih besar dibandingkan sama ini. Jadi kalau di sini tidak mungkin 0. Pasti arahnya lebih besar yang ke sini nih. Soalnya ini besar dan dekat. Ini jaraknya dekat gitu. Jelas nggak? Kalau ini kecil tapi jaraknya jauh. Berarti menjauhinya ke sini itu kecil, yang ke sininya itu kecil. Nih. Jadi kalau di sini EB, ini EA, pasti di sini EB-nya itu lebih besar daripada EA. Kenapa? Muatannya besar, jaraknya dekat. EA-nya muatannya kecil, jaraknya jauh. Ya pasti EB-nya lebih besar ini. Kalau di sini pasti ke kanan. Kalau di sini mungkin bisa 0 ini. Jelas nggak? Begitu. Iya, lumayan. Ya. Udah, sekarang terusin yang ini. Silakan. Ini yang kuat medannya kalau misalnya dari kanannya EB itu keterangannya apa, Pak? Ini A, ini B ya. Iya, Oh, di misalnya kanannya ini EB. minus gitu. Misalnya yang Q2-nya minus gitu. Terus Ya, kuat tapi medannya ini di kanan. minusnya minus berapa? Gini dulu deh. Gini dulu. Minusnya sama plusnya itu tergantung. Darel. Ini mau plus berapa coba? Ayo, plus berapa? Mau berapa kolom? Eh, Terserah aja, pokoknya terserah. Berapa? 3 ada 3. 3 ya, 3 kolom ya. Terus ini negatif berapa kolom? Berapa? 2 deh. 2. Nah, gini. Ini di mana kuat medan yang sama dengan 0? Misalkan gitu. Di mana yang kuat medan sama dengan 0? Ini misalkan jaraknya 10 cm. Nah, kalau di sini kuat medannya arahnya pasti kemana? Kalau di sini arahnya pasti kemana? Kalau di sini arahnya pasti kemana? Coba ya. Ini ya. Kalau yang Di kiri kalau sini yang arahnya di kiri ke kiri sini apa? yang apa ini? Yang plus apa yang minus? Dua-duanya. Arahnya pasti ke. Kalau yang plus ini pasti arahnya ke kiri dong. Iya, keluar. Ini misalkan A ya, ini B ya. Keluar dari positif. Ini kuat medan di titik C sini karena pengaruh A. Terus kuat medan di titik C karena pengaruh B, arahnya kemana? B-nya negatif nih, Ke kanan. ke kanan. Besaran mana antara EA dengan EB? EB. EB-nya ininya kecil loh, muatannya kecil, pengaruhnya kecil. Muatannya kecil dibandingkan dengan 3 kolom. Ini kan 2 kolom. Kecil jauh lagi. Jadi di sini EA di sini pasti lebih besar daripada EB. EB. Ngerti nggak? Iya. EA-nya pasti lebih besar dong, soalnya muatannya besar, jaraknya dekat. Berarti sama kayak yang di tengah ya? EA-nya lebih gede juga. Enggak, kalau yang di tengah enggak. Kalau yang di tengah gini, kalau yang di tengah. Di sini karena pengaruh B arahnya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Itu EB karena negatif kan? Terus di sini karena pengaruh A arahnya kemana? Positif dijauhi. Iya. Ke kanan juga. Nah, berarti ini arah kuat medan di sini pasti arahnya ke kanan. Karena ditambahin kan? Misalkan Berarti jaraknya lebih jauh. tergantung jaraknya. Ini kan nggak ada jaraknya. Kalau jaraknya di sini 5 cm, 5 cm, sama-sama 5 cm, pasti besaran EA. Tapi jelas arahnya ke kanan gitu. Jelas nggak? Dijumlahin Iya. nanti. Jumlahin. Nah, kalau di sini arahnya kemana? Yang diakibatkan oleh A. Ini positif, dijauhi. Kanan. EA. Terus di sini karena pengaruh B. Karena ini negatif, didekatin. Ke kiri. Jadi ke kiri. Yang diakibatkan oleh B. Nah, ini bisa sama ini. A bisa sama dengan EB. Karena apa? Ini besar tapi jaraknya jauh. Ini kecil tapi jaraknya dekat. Berapa coba jaraknya di sini kalau misalkan ini 0? Misalkan X ya. Kita cari X ya di sini ya. Nah, gini. Coba kita cari di sini nih. Oh, ini dihapus dulu yang tulisannya Darel. Soalnya ngikut ini. Nah, ini gini. Misalkan di sini itu sama dengan 0. Misalkan E-nya sama dengan 0. Berarti E di A harus sama dengan yang dipengaruhi A harus sama dengan yang dipengaruhi oleh B. Apa rumusnya? K kalikan QA. K kali Q Dibagi dengan
Jarak Kuadrat. dari A ke C nih, RA ya, RA kuadrat. Sama dengan K dikalikan dengan Q-nya B dibagi jaraknya B kuadrat. K-nya jelas sama dicoret. QA-nya berapa tadi? 3 kolom. Ya. RA-nya berapa? Jarak dari sini ke sini. X ditambah 10. X tambah 10 kuadrat. Ngerti nggak begini? Iya. Nah, terus ini QB-nya berapa? Coba Daralnya ngomong QB-nya. QB-nya Ini 2. nih, 2. Dibagi jaraknya berapa ke B? Ini nih, X. X kuadrat. Ya. Terus ini daripada dikuadratkan jadi persamaan kuadrat, mending diakarin. Tuh. Diakarin aja, ya. Kalau diakarin ini keluar akar ini, akar 3 dibagi 10 tambah X. Gitu, sama dengan akar 2 dibagi X. Baru kali silang. X kali akar 3 atau akar 3 kali X sama dengan 10 akar 2 ditambah X kali akar 2. Ini kali silang nih. Ini pindahin ke kiri. Pindahin ke kiri, X kali akar 3 dikurang akar 2. Ini sama dengan 10 akar 2. Nih 10 akar 2. Berarti X-nya berapa? 10 akar 2 dibagi akar 3 dikurang akar 2. Biasanya kalau penyebut ada akar dikalikan senama. Akar 3 plus akar 2 dibagi akar 3 plus akar 2. Gini. Ini kalikan ini. 10 akar 6. Ditambah ini 20. Ini kalikan ini. Ngerti ya? Akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali akar 10, 20 dibagi. Ini kali ini 3. Min, ini kali ini 2. Jadi dibagi 1. Berarti hasilnya 20 ditambah 10 akar 6. Sentimeter tadi satuannya. Berarti dia harus berada pada jarak ini dari sini ke sini adalah 20 plus 10 akar 2 cm. Nih, 10 plus akar berapa? Plus 10 akar 6 cm. Segini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya udah dikecilin jadi supaya kelihatan semua. Udah silakan dicatat dulu tuh, boleh tuh. Dicatat, Pak. Dicatat boleh atau di screenshot juga udah Iya, di Pak screenshot. udah aja. Asalkan udah Pak gitu. Misalkan pengen lanjut udah Iya, Pak. udah. Oh ya. Nih sekarang kita coba nomor 3-nya nih. Nih. Bisa nggak nih? Sebuah benda bermasa 15 gram dan bermuatan 0,4 mikrofarad. Mikrofarad ini harusnya mikrokolom ya, ke mikrofarad. Kalau farad kan kapasitor, kapasitas kapasitor. Ini mikrokolom. Ini juga mikrokolom, bukan mikrofarad. Nah gini, digantungkan pada tali yang masanya diabaikan. Pada sebelah kanan benda pada jarak 1 cm diletakkan benda bermuatan negatif. Nah ini positif sama negatif tarik-menarik nih. Sehingga menyebabkan benda itu tertarik. Berapakah tegangan tali tersebut? Ini ngerti nggak gambarnya gimana? Jadi ini benda, ini digantungkan begini. Terus di sini dikasih muatan ini positif ya. Kasih muatan negatif. Tertarik nggak ininya? Bendanya. Tertarik. Jadi keadaannya sekarang menjadi begini. Nih, bendanya itu jadi tertarik gini nih, ntar ya. Misalkan gini. Nah, jadi begini. Tarik begini. Bendanya gini. Nah, ini positif. Ini negatif. Nah, ini muatannya berapa nih? 0,4 mikrokolom. Yang ini 0,3 mikrokolom. Ini punya berat apa nih? Massa kalikan gravitasi kan? Nah, masanya berapa tadi? Ini. 15 gram. 15 gram itu jadikan kilogram loh. 10 pangkat min 3 kilogram. Gravitasi anggap aja 10. Berarti menjadi 0,15 Newton. Ngerti begini? Ngitungnya? Nah, terus ini sama ini terjadi apa nih?
Tadi itu, Tarik. plus sama min. Tarik menarik dengan gaya F. Berarti? Ya. F-nya berapa tadi? K dikalikan Q1, Q2. Q1, Q2 per R R kuadrat. kuadrat. Coba, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 0,4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 0,3 kali 10 pangkat min 6. Kali 10 pangkat min 6. Dibagi R kuadrat. R-nya di sini tadi berapa senti tadi? Pak, itu kok bisa 10 pangkat min 6? Mikro. Oh, mikro. Mikrokolom itu 10 pangkat min 6. Kan satu kolom ya. Kolom. Terus di bawahnya itu kan mili. Ini mili kolom. Mili kolom itu 10 pangkat min 3. Terus mikro. Ini mikro kolom. Itu 10 pangkat min 6. Ngerti? Nano. Ya. Nano kolom 10 pangkat min 9. Piko. Ini piko kolom 10 pangkat min 12. Femto. Femto kolom 10 pangkat min 15. Atto. Atto kolom 10 pangkat min 18. Ini. Kalau di atasnya kilo 10 pangkat 3. Terus mega. Mega itu 10 pangkat 6. Habis mega terus giga. Habis giga tera. Ya. Di atasnya ini ada ini. Kalau ini biasanya kalau yang besar-besar itu megabyte segala itu. Ini kilo itu berapa kilo? Kilo kolom. 10 pangkat 3. Mega. Mega itu 10 pangkat 6 kan? Giga itu 10 pangkat 9. Misalkan berapa memori HP lu? Memori HP gua kecil nih. Sekian giga gitu. Di atasnya lagi ada yang lebih besar lagi, tera di sini. Tera itu 10 pangkat 12. Nih. Ya. Jelas nggak? Gini. Ya. Nah, jadi ini tadi mikro ya, 10 pangkat 6 ya. Dibagi R kuadrat. R-nya tadi berapa senti tadi? Ingat nggak? Ini. R-nya berapa? 1. 1 cm. 1 cm tapi harus jadi meter ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Ini meter nih. Dikuadratkan. Bisa nggak ngitung ini? Ariel? Ngitung seperti ini bisa nggak? Ini 10 pangkat min 2 dikuadratin 10 pangkat berapa nih? Min berapa? Min 4. Min 4. Min 4 sama ini 10 pangkat berapa? Min 2. Min 2. Min 2 sama ini? Min 8. Min 8 sama ini? 1. 1 sama ini? 1 sama itu habis. Habis. Jadi 9 kali 4? 9 kali 4, 36. 36 kali 0,8. 10,8. Kan 36 kali 3 itu kan 108. Iya. 36 kali 3 ini ada koma. Jadi 10,8 Newton. Nih. Sedangkan ini tadi 0,15 Newton. Nah ini resultannya ini nih. Ini tegangan tali ini resultannya ini sama ini. Diresultankan. Jadi resultannya tadi rumusnya apa tadi? Akar dari nih 10,8 kuadrat F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat 0,15 ditambah 2 kali 10,8 kali 0,15 kali cos 90. Karena itu tegak lurus. Berapa nilai cosnya 90, Darel? Cos 90. Grafik cos itu begini nih. Ini grafik cos nih. Nih, ini 360. Sini 180. Sini 1, sini min 1. Sini 90, sini 0. Ini grafik cos. Jadi cos 90 berapa nih? 0. 0. 0 kali ini semua 0. Jadi tinggal ini saja. Ya. Terus ini 0,15 ini kalau dikuadratkan terlalu kecil dibandingkan dengan ini. Ya kan? Iya. Kan ini 1/10-nya ini. 1/10-nya dikuadratkan 1/100-nya. Jadi anggap aja ini hasilnya 10,8 Newton. Itu tanpa dihitung hasilnya 10,8. Coba dihitung di kalkulator.
10,8 kuadrat ditambah 0,15 kuadrat, berapa hasilnya, terus ditarik akar. Pasti hasilnya tetap 10,8. Gitu. Jelas nggak? Ya, jelas. Karena itu terlalu kecil ya. Jadi tidak pengaruh gitu. Itu contoh nomor 2 begini nih. Contoh nomor 3. Nah, sekarang nomor 4-nya. Contoh masih di rumus-rumus itu, masih di rumus F sama dengan di rumus ini nih. Apa tadi? Yang ini ya, masih di rumus ini. Nih, ada 4 ini nih. F itu gaya, E itu kuat medan, EP itu energi potensial, V itu potensial listrik atau tegangan. Masih di rumus itu ya. Oke, sekarang nomor berikutnya. Nih, nomor 4 nih. 2 titik A dan B berjarak 0,5 meter satu sama lain. Masing-masing bermuatan listrik QA segini, QB segini. Titik C terletak 1 meter di sebelah kiri A dan segaris dengan A dan B. Maka kuat medan listrik di titik C adalah, ini tadi udah nih. Yang model seperti ini udah. Darel bisa kerjakan nggak? Ini Bapak gambarin. Nih. Terus ini muatan A, sini. Ini muatan B. Ini. Ini muatan A, ini muatan B, ini QA-nya berapa tadi? Min 4. 4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Ini min 8 kolom. Terus ini QB-nya adalah 9 positif ya. Positif 9 kali 10 pangkat min 8. Nih, kolom. Di samping itu ya 10 pangkat min 10 ada ya angstrom ya. Tapi itu biasanya untuk panjang. Kan tadi kan habis 10 pangkat min 9 langsung 10 pangkat min 12 tadi. Nih. Habis nano. Ini di tengah-tengahnya di sini tuh ada nih angstrom. Tapi untuk meter untuk panjang ini. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Ya, itu dihafalin ya. Nah, seperti ini kemudian apalagi nih? QA QB udah berjarak 0,5 meter. Ini 0,5 meter gini. Satu sama lain. Masing-masing bermuatan listrik QA sekian, QB sekian. Titik C terletak 1 meter. Jadi agak jauh di sini ya. Ini 1 meter. Ini titik C. Terletak 1 meter di sebelah kiri A. Dan segaris dengan AB. Maka kuat medan listrik di C adalah berapa? Coba kerjakan dari. Udah, soalnya kayak gitu. Berarti ini M ya? Apa? M apa? Iya kan M. Meter itu, 1 meter itu. 1 meter 0,5 meter. M mana? M. Yang kuat medan. Kuat medan itu E. E di C karena A. E di C karena B gitu. E. Kuat medan itu E. Iya. Nah. Mana kerjaannya dikerjakan di sini aja tuh. Kan bisa nyoret-nyoret. Arahnya dulu di sini. E karena pengaruh A kemana, E karena pengaruh B arahnya kemana gitu. Digambar dulu di sini. E karena pengaruh A kemana gitu. Dia negatif. Negatif berarti ke sini nih. Ke arah sini nih. Ke arah kanan. Dari C sini ke A. Kan menuju negatif kan? Bukan di titik A yang dicari. Di C. Jadi di sini nih. Seret gini. Tuh. Gini. Nah. Gini. Ini E di C karena pengaruh A. Karena A-nya negatif kan? Ngerti nggak? Ini A-nya negatif nih. Tuh. Negatif tuh, A-nya negatif. Oh, A-nya negatif. Jadi dituju kalau ini positif, dijauhi nih. E di C karena pengaruh A. Terus E di C karena pengaruh B gimana? Kemana arahnya? Ke kanan apa ke kiri? Kiri. Coba digambar. Ya, digambar begitu. Nah, tandain ECB.
E di C karena pengaruh B. ECB, ya. ECB. Terus ECA harus sama dengan ECB di sini nih. EC karena pengaruh A harus sama dengan E di C karena pengaruh B. Baru dihitung. Coba kerjakan. Loh, ini kurang ke atas. Tulisannya di clear dulu. Ya. Hanya nanti langsung kecoret ya. Apa itu? QC. Itu QC QA itu berarti F itu, bukan E itu. Kalau E itu QC doang ya? QA doang yang mempengaruhi QA doang. doang. QA per R kuadrat. K kalikan QA per R kuadrat. K kalikan QA per R kuadrat gitu. Nah, K-nya nanti dicoret ya. Tuh. Ya, R-nya RA aja itu, RA. Nah, QB per RB kuadrat. Ini bedakan ini antara R di sini sama R di sini. Ini RA, ini RB. Ya. RA-nya kan dari sini ke sini nih. Dari C sini ke sini nih. Nih. Ini RA nih. Kan kita RA-nya berapa sentimeter tadi itu? 1 meter tuh. RA-nya 1 meter. Kalau RB-nya itu 1,5 meter dari sini ke sini. Ini RB. Kalau ini RA. Dari C ke A, kalau ini dari C ke B. Udah. 4 kali 10 pangkat min 8, betul, dibagi. Bagi berapa, Darel? Bagi 1. Ya, kuadrat. Ya, 1 kuadrat tetap aja 1 ya. Sama dengan 9 kali 10 pangkat min 8. Ya. 1,5 kuadrat ya. Itu 10 pangkat min 8-nya coret aja. Loh, kok ini udah benar 1,5 tadi. Kenapa dicoret nih? Kenapa dihapus lagi? 1,5 kuadrat kan tadi? Iya, langsung aja. Oh, langsung ya. Boleh 2,25. Ya. Mending tarik akar. Mau kali silang juga boleh, nggak apa-apa. Oh, itu bukan sama dengan itu dong. Itu harusnya dikurangin. EA dikurangin ECA dikurangin ECB. E di C itu ECA dikurangi ECB. Kenapa kok dikurangin di sini nih? Nih, ECA dikurangin ECB. Ini harus dikurangin. Kenapa kok dikurangin? Satu arahnya ke kanan, satu arahnya ke kiri. Belum tentu 0 kan? Ini E di C karena pengaruh B. B-nya positif dijauhi. Nih, ECA dikurangin ECB. Ini jadi harusnya minus ini. Ini bukan ini. Harus minus. Nih, gini. Ngerti nggak? Begini. Ini dihapus nih. Dihapus dulu. Nah, dikurangin gini nih. Berarti 10 pangkat min 8-nya dikeluarkan aja. Tak, tak, ini 10 kali 10 pangkat min 8 gini. Newton per kolom. Ini dibagi. Ini bagi ini bisa nih. 9 bagi 2,25 berapa? 4. Iya. Ya, 4. 4 kurang 4. Iya. Berarti berapa? 0. 0. Jadi jawabannya yang A. Ngerti nggak begitu? Iya. Lumayan. Ya. Mainnya sekarang hapus lagi nih. Hapus dulu. Ya. Coba nomor 5-nya. Nih, kerjakan nomor 5. Kalau enggak dikecilin aja supaya tempatnya banyak ya. Kan masih kebaca. Kebaca nggak? Digedein dikit aja, Pak. Ya. Ini nggak bisa gede dikit, nggak bisa. Ya, Antara 100% sama 50%. Ya udah, 100% aja nggak apa-apa ya segitu.
A. Berarti ACB ABCD di harus muter. Harus muter. Kalau A-nya dari sini mau ke sini muter gini. Biasanya sih dari sini ya. Biasanya sih ini A, B, C, D gitu biasanya. ABCD itu begitu. Udah berarti tunggu. pelan-pelan dari A sama C ditarik, daripada lesnya nggak ada hasilnya, mendingan pelan-pelan tapi ada hasilnya, ya kan? Sebuah persegi panjang ABCD, masing-masing titik diletakkan partikel bermuatan pada titik A dan C bermuatan positif Q. Ini positif Q. Nah, ini positif Q. Oh, begitu. Supaya kuat medan listrik di titik D ini sama dengan 0, maka titik B diletakkan sebuah partikel bermuatan berapa ini? Di sini yang ditanyakan Q-nya B. Ayo, itu persegi ya. Ini kan ada kata-kata persegi nih, berarti jaraknya sama nih. Kalau misalkan ini satu, ya satu semua gitu. Kalau X ya X semua. Bisa aja dimisalkan dua boleh. Lebih gampang satu aja ini, 1 meter, 1 meter, 1 meter kan gampang. Yang penting persegi aja. Terus kuat medan listrik di D sama dengan 0. Ayo, kerjakan. Kuat medan listrik di D, ini karena pengaruh A arahnya kemana, Darel? Karena pengaruh A berarti menjauhi Menjauhi, berarti ke atas apa ke bawah? ke atas. Ke atas. Gambar dulu aja begini ke atas. E di D karena pengaruh A, ya kan? Terus E di D karena pengaruh C, arahnya kemana? Sini. Aduh, mana sih? Ini C, C-nya positif nih. Yang digambar jangan di C, kan di D yang dipermasalahkan itu kuat medan listrik di D, jangan digambar di C-nya tapi di D-nya. Jadi ini C-nya muatannya positif nih. Nah di sini di D ini arahnya kemana? Apakah ke kiri? Apakah ke kanan gitu? Apa ke kiri apa ke kanan gitu aja. Yang di D-nya ini yang dipermasalahkan. Jadi yang di sininya jangan digambar. Nggak perlu yang di sini. Jelas nggak? Nah, Nah, coba gambar di sini D-nya di mana arahnya? Ke kiri apa ke kanan? Ayo. Apa ke bawah apa ke atas? Jadi C-nya positif. salah. Sini. Ya, betul. Nah, itu E di D karena pengaruh apa? C. E di D karena pengaruh C. Ya, betul. E di D karena pengaruh C. Terus nanti dua-duanya diresultankan kan ini? Ya. Resultannya ke sini nih, Darel. Ya, betul. Ke sini. Nanti kira-kira besarnya sama nggak EDA dengan EDC ini? Beda kan? Kenapa beda? Jaraknya emang beda. Dari D ke A dengan dari D ke C. Samakah jaraknya dari D ke A dengan D ke C? Sama nggak tadi ini? Sama nggak? Iya, sama. Sama. Muatannya A positif Q. Muatannya C positif Q. Berarti sama nggak? Sama. Sama. Nanti resultannya gimana kalau sama? Misalkan di sini ketemunya 5. Ke sini misalkan ketemunya 5. Resultannya berapa? Ya pakai Pitagoras saja udah. Menjadi 5 akar 2 gitu. Kan kalau kembar kan gitu. Kayak misalkan ini persegi. Ini jaraknya 1, 1. Maka jaraknya ini adalah akar 2. Ini jaraknya misalkan 7, 7. Maka ini 7 akar 2 kan gitu kan? Ngerti? Nah, itu dicari resultannya dulu ayo. Atau dicari EDA dulu. EDA berapa? EDC berapa? EDC itu maksudnya E di D karena pengaruh C ya. EDA itu E di D karena pengaruh A. Q. Satu.
Ada K-nya kan itu? A kalikan Q gitu. Oh, ya. K-nya itu 9. 9 kali 10 pangkat 9. Ditulis K aja nggak apa-apa. Tulis 9 kali 10 pangkat 9 juga nggak apa-apa. K aja. Kaki per 1 kuadrat. Ya. Terus E di D karena pengaruh C. Kaki per R kuadrat juga. Ya. Terus resultannya. Ini diginikan aja. E resultan gitu ya. Tulis E resultan. R gitu. Akar dari gitu. Ini kuadrat, kaki kuadrat, sama kaki kuadrat. Kaki kuadrat itu dalam kurung loh ya. Q-nya juga ikut dikuadratkan soalnya. Menjadi akar 2 kaki kuadrat ini. Ini ngerti nih? Kaki kuadrat tambah kaki kuadrat. Ini keluar akar nih. Menjadi kaki kali akar 2. Ini. Udah ngerti? Ini. Nah, sekarang di sini harus muatan apa? Negatif atau positif? Supaya kuat medan di sini sama dengan 0. Ini jelas-jelas ketolak sama C. Ini jelas-jelas ketolak sama A. Jadi dia ke sini nih. Kuat medannya arahnya ke sini. Supaya ini di sini 0, kuat medannya 0 di sini. Maka ini harus bermuatan positif apa negatif? Negatif. Harus negatif, betul. Sehingga di sini nanti arahnya harus ke sini. Tuh. Berapa jaraknya ini? Ini satu, ini jaraknya berapa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 2. Akar 2, ya. Udah. Sekarang ini itu harus diimbangi oleh E yang diakibatkan oleh B. E di D yang diakibatkan oleh B. Nah, ini sama dengan apa rumusnya? Ayo. K kalikan Q D. Sini. Aduh, ininya lepas ya. Nah, gini ya. Udah, pokoknya E di sini. Coba. Ini, bisa kan ini? Berarti Q-nya yang KQ ini ya? Kaki per 1 kuadrat. Ini, kaki per 1 kuadrat ini kan per 1 tadi udah. Ini per 1 nih, per 1 nih. Kaki akar 2 sama dengan kaki per R-nya itu akar 2 sekarang. Ini Q-nya sekarang Q-nya B nih. Ini Q-nya B ini berapa? Tunggu, Jadi di sini, ini yang KQ nah, akar 2 ini apaan? ini resultannya ini. Nih, Itu apanya jadinya? kuat Apa? medan listrik di D karena pengaruh C dan pengaruh A. Ini nolak, resultannya ini. Tuh yang tebal merah ini. Resultannya. Resultan yang tebal merah ini harus diimbangi oleh ini. Yang hitam ini. Harus imbang supaya di sini sama dengan 0. Jelas nggak? Oh iya. Ya. Jadi E di D karena pengaruh C ini. E di D karena pengaruh A ini. Resultannya ini. Ini resultannya. Supaya di sini sama dengan 0, maka ini harus imbang. Ini harus imbang sama ini. Jadi ini itu yang ini nih. Nih. Harus imbangin oleh ini. Coba kerjakan. Ya. Ini Q-nya B nih. K kalikan Q-nya B dibagi dengan akar 2 dikuadratin jadi 2.
sama dengan ini. K kalikan dengan Q kali akar 2. Coret K-nya. Ini kali silang. Berarti Q-nya B harus berapa? Kali silang. Berarti harus 2 akar 2. 2 akar 2. Minus apa plus? Minus. Minus. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Yang E. Begitu. Paham nggak, Darel? Ini. Iya, iya dikit-dikit. Ya, sekarang gini ya. Di D karena pengaruh C arahnya kemana sih, Darel? Ke kiri Iya. dong. Ini positif. Ke kiri dong, gitu ya. Ini karena pengaruh ini. Ke atas dong, gitu. Resultannya ini kan. Iya. Nah, resultannya ini. Terus ini di D sini, kuat medan di D karena pengaruh B. Harus ke sini dong. Kenapa kok harus ke bawah sini? Kenapa, Darel? Supaya ini sama ini supaya habis 0 gitu. Jelas nggak? Iya. Jelas ya? Hmm. Mau dikasih soal lagi? Iya boleh. Coba ya, Bapak kasih soal yang dari Bapak aja ya. Yang sederhana aja. Ini Bapak ambil tempatnya. Nah, ini tulisan Darel dihapus dulu. Declare dulu. Coba, ini ada persegi ya. Ini persegi. Ini persegi ini di sini A, B, C, D. Misalkan gitu. Terus ini begini nih. Nah, gini. Misalkan sini titik P, pusat ya. Ini dikasih gaya positif 6 mikrokolom. Ini dikasih gaya, dikasih muatan negatif 4 mikrokolom. Ini dikasih muatan positif 6 mikrokolom. Ini dikasih muatan negatif 4 mikrokolom. Berapa kuat medan di P? E di P sama dengan berapa Newton per kolom? Ayo coba. Berarti harus Darel selalu mencari di P, tetapi kuat medannya ditaruh di muatannya. Nah, harusnya gitu, kan mencari di P. Kenapa harus ditaruh di muatannya gitu? Nah, pinter. Iya, betul. Gitu. Berarti hitung satu-satu ya? Iya. E di P karena pengaruh B. Ya, betul. Kaki per R kuadrat rumusnya. Q-nya nggak usah aja, Q aja. Ya, ini KB-nya berapa ini? 4 mikrokolom ini. Memang nanti nggak dicoret lagi? Ya, coba terserah Dalel. Coba mau dimasukkan, mau pakai QB juga boleh. Nanti bisa dicoret, terserah. Coba, berapa hasilnya? 4 kali 10 pangkat 6, Dalel. Kan mikro. Mikrokolom kan 10 pangkat 6. Mikrokolom ke kolom itu 10 pangkat 6. Jaraknya misalkan dikasih tahu ini 1 meter. Ini 1 meter. Berarti jaraknya ini bukan 1 meter ini, setengah akar 2 nih. Soalnya kan jarak dari sini ke sini akar 2 nih. Iya. Akar 2 dibagi 2, setengah akar 2 dikuadratkan. Bukan 1 di sini ya. Oh, dihapus semua? Declare. Setengah akar 2 aja itu. Ininya diganti setengah akar 2 nih. Ya, nah. Setengah akar 2 kuadrat. Dalam kurung semua kuadrat. Kenapa nggak 1 aja? 1 meter maksudnya ini. Ya sama aja. Mau dipakai 1 meter, mau pakai berapa, terserah sama aja. Toh nanti ini saling memusnahkan sama D. Yang menuju ke sini nih,
Ini yang menuju ke sini. Nih. Ini dimusnahkan dengan yang menuju ke sini. Ya kan? Saling memusnahkan, orang besar Q-nya sama ini. 4 ini sama. Kalau yang EPC sama EPA ini dia diapain? Juga sama. Ini sama-sama 6. Jaraknya sama-sama setengah akar 2. Kalau dijumlahkan ini sama ini ya 0. Jumlahkan ini sama ini ya 0. Sehingga Berarti resultannya semuanya 0. nanti dikurangin. Jadi E di P ini jawabannya adalah 0. Gitu, Darel. Kalau dihitung juga 0, nggak apa-apa, sama aja. Logika, maksudnya logika aja gitu. Di sini karena pengaruh karena pengaruh AA-nya positif, ke sini menjauhi. Di sini karena pengaruh C ke sini. Nah, ini sama ini memusnahkan jadi 0. Terus ini karena pengaruh D ke sini. Nih. Ini karena pengaruh B ke sini. Besarnya sama, jaraknya sama. Berarti saling memusnahkan ini sama ini. Ini sama ini saling memusnahkan. Ya 0 berarti gitu. Paham nggak, Darel? Iya. Jadi nggak usah dihitung begini. Kalau mau dihitung ya 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa ini? 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya setengah akar 2 meter dikuadratkan. Begini kalau mau dihitung. Ngapain dihitung? Udah jelas-jelas ininya sama. Nih. Ini sama nih. Jadi saling memusnahkan gitu. Berarti ya, Darel ya? Iya. Nah, sekarang berikutnya nomor 6-nya bisa nggak sendiri? Ini tolong dihapus ininya Darel, tulisan Darel. Coba nomor 6-nya nih, kerjakan. Ini nomor 6 belum ya? Diterangin aja dulu ya. Terangin dulu. Ini gini. Tadi medan listrik tadi udah ya. Kaki per R kuadrat tadi udah ya. Terus hukum Gauss ini. Hukum Gauss itu jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dirumuskan dengan ini nih. Flux listrik itu sama dengan E kalikan A kalikan cos theta. Atau Q per epsilon 0. Epsilon 0 itu permitivitas udara. 8,85 kali 10 pangkat min 12 ini tadi. Ya, contohnya misalkan begini nih. Contohnya, ini ada suatu bidang, ya. Ini ada suatu bidang. Bidang ini panjangnya misalkan 10 cm, lebarnya misalkan 8 cm. Berarti luasnya berapa areanya? 10 kali 8, 80 cm persegi. Berapa meter persegi? 80 kali 10 pangkat min 4 ya. Cm persegi ke meter persegi itu naik 2 kali. Setiap naik 10 pangkat min 2 gitu. Ini luas penampangnya. Terus di sini ada medan magnet. Apa medan magnet? Medan listrik. Ada medan listrik. Nih, arahnya begini nih. Medan listriknya. Tuh, menembus bidang. Di sini medan listriknya. Menembus bidang. Ini E. E-nya di sini misalkan berapa? 10 misalkan. Atau 100 Newton per kolom. Nah, ini membentuk sudut 37 derajat misalkan. Ini. Di sini ada garis normal. Garis normal itu yang tegak lurus sama bidang. Ini garis normal. Garis normal itu yang tegak lurus sama bidang. Nah, kalau ini 37 derajat, ini berapa derajat? 90 dikurangi 37. 53 derajat ini. Ya. 90 dikurangi 37, jadi 53 derajat. Nah, berapa besarnya flux listrik yang masuk ke dalam sini? Itu pakai ini persamaannya. Flux listrik itu adalah E dikalikan A dikalikan dengan cos theta. Ini. E-nya berapa, Darel? Coba ngomong, Darelnya. E-nya berapa? E-nya 100. 100. A-nya berapa, Darel? Ngomong. 80 kali, ayo. 80 kali 10 kali pangkat 4 kali kosinus 53 berapa? Tahu nggak kosinus 53 derajat itu berapa? Perperan. Iya, perperan, tapi berapa? Ini kan 37. Ini kan 53.
Sini 345. Nih. Kalau cos 53, cos kan sampingnya dibagi miring. Jadi Iya, berapa bagi berapa ini? samping miring 3/5. 3/5. Kalau sin 53, 4/5. Ya. Jadi ini 10 pangkat 3, ini sama ini 2 tambah 1, ini 3, sama ini. Berarti 10 pangkat min 1. Atau 0,8 ya, 10 pangkat min 1 kali ini. Kalikan ini, cos 53. Cos 53 itu 3/5. 3/5 itu 0,6. Ini dikalikan, berarti 0,48 Weber satuannya. Ini, itu satuannya Weber. Nih, contohnya begitu. Mau di screenshot dulu? Iya, Udah? udah. Udah. Sekarang kuat medan listrik di sekitar bola konduktor. Kalau di dalam bola, kuat medannya 0. Kalau di permukaan itu maksimum. Kalau di luar, makin jauh dari permukaan, makin kecil. Jadi gambar grafiknya kayak gini. Jadi di sini waktu X-nya itu jaraknya dari pusat ini, itu di bawah jari-jari, itu masih 0. 0, 0, 0. Pas di permukaan dia mencapai maksimum. Baru dia turun. Ini paham nggak begini? Kuat medan listrik. Mau dikasih contoh? Iya boleh. Nih, misalkan ini dikasih muatan positif. Nih, muatannya itu pasti di permukaan-permukaan semua ya. Nih, muatan positif. Misalkan Q-nya dikasih tahu nih. 5 kolom lah. 5 kolom. Jari-jarinya dikasih tahu. Misalkan 2 meter misalkan. Ini jari-jarinya 2 meter. Ini titik P pusat. Ini tengah-tengahnya di sini 1 meter 1 meter titik A. Ini titik B. Terus di sini jaraknya di sini 1 meter. Di sini titik C. Sini 1 meter lagi. Sini titik D. Berapa kuat medan listrik di P berapa? Ini di P di pusat ini. Ayo. Kuat medan listrik. Ini kuat medan listrik di dalam bola. R-nya lebih kecil daripada ini. Ini R-nya 0 ini. Nggak ada jaraknya. Berapa E-nya? 0. Nah, E di A berapa? E di A. A-nya masih di dalam bola. Masih di dalam bola konduktor. Masih ini. 0. 0 juga. E di B berapa? Q per R kuadrat. Iya, baru ini 9 kali 10 pangkat 9. Kalikan Q-nya adalah 5. Per R kuadrat adalah 2 kuadrat. Nih, 45 dibagi dengan 4. 11,25 ya. Kali 10 pangkat 9. Newton per kolom. Ngerti nggak begini? Iya. Nah, E di C bagaimana? E di C 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q-nya 5 dibagi R kuadrat. R-nya 3. 3 kuadrat. Jadi menjadi 5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Karena ini dicoret. Paham nggak begini? Iya, paham. Nah, jadi makin jauh ya makin kecil. Ini aja 11, ini 5. Makin jauh makin kecil. Dihitungnya dari pusat ya. Jelas nggak? Gini. Iya. Ya. Kemudian ini nih. Rapat muatan adalah besarnya muatan per luas permukaan bola. Jadi rapat muatan itu simbolnya begini. Ini rapat muatan. Ini Q dibagi area. Ini rumusnya. Q dibagi area. Ya. Jadi rapat muatan itu rumusnya. Nggak bisa. Ya udah. Nggak bisa di ini. Nggak bisa di apa itu? Nggak bisa. Pokoknya rapat muatan itu Q per A aja ya. Rapat muatan itu Q per A. Nah, A-nya itu karena luas permukaan bola itu 4 pi R kuadrat. Jadi Q per 4 pi R kuadrat gitu. Terus keping sejajar. Tahu nggak keping sejajar itu begini? Ini 2 plat. 2 plat ini dikasih muatan positif, ini dikasih muatan negatif. Arah kuat medan listriknya pasti dari plus menuju ke min kan?
Ngerti? Dari plus menuju ke min. Nah, berapa besar muat medan listrik di sini? Kuat medan listrik di sini nih. E-nya di sini itu berapa? Gitu. Itu Q per A tadi itu rapat muatan. Nih, rapat muatan tadi Q per A. Kalau kuat medan listrik itu rapat muatan dibagi epsilon 0. Gini. Ya, rapat muatan dibagi epsilon 0. Nah, rapat muatannya dimasukin ini Q per A. Jadi Q per A kali epsilon 0 tuh. Kalau dia di dalam yang bukan udara dikalikan dengan konstantanya lagi. Konstanta dari bahan tersebut. Ya, itu kuat medan listrik antara dua keping sejajar. Udah? Ya. Nanti dilihat di YouTube-nya aja di rekamannya Pak Apri. Ini kan lagi direkam nih sama Pak Apri. Ya. Nanti minta rekamannya aja bisa. Terus potensial listrik. Potensial listrik itu tadi V tadi udah kan? Kaki per R tadi. Ini. Kalau ada dua muatan ya sigmanya kaki 1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 begitu. Jadi sigma itu V total itu adalah K-nya di luar. Ini dikalikan dengan Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah dan seterusnya. Kalau ada sampai 10 ya 10 gitu. Ngerti nih? Iya. Potensial listrik. Ini tinggal dijumlahin biasa, nggak ada vektor ini. Ini sama ini itu besaran skalar. Nih, potensial listrik itu besaran skalar. Sama energi potensial nanti besaran skalar. Ya, V sama energi potensial tuh. Ini energi potensial ini juga besaran skalar, nggak ada vektor-vektornya, nggak ada arah-arahnya. Energi potensial tadi udah ya, K kalikan Q1 Q2 per R. Udah, jadi semua ini sebetulnya ada di sini. Nih, ada di yang pertama sini. Tuh, ada di sini semua nih. Ngerti nggak? Udah Bapak kumpulin di sini tadi. Jadi sekarang masuk ke paket 2-nya ya. Nih. Aduh. Bentar, ini masuk ke listrik paket 2. Nah. Nih. Ini energi potensial tadi, satuannya joule, Q muatan listrik, yang satuannya kolom kan tadi. Ini muatan listrik, satuannya kolom, K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9, R-nya jarak antara dua muatan tersebut. Terus usaha untuk memindahkan muatan itu Q kali delta V. Ini Q kali delta V. Misalkan begini ya contohnya ya, yang ini ya. Ini ada muatan positif. Muatan positif, Q-nya di sini dikasih tahu misalkan 4 mikrokolom. Potensialnya di sini 12 volt. Dia dipindahkan ke titik di sini nih. Yang potensialnya di sini, ini potensial di A, ini potensial di B, ini misalkan 20 volt. Ini 20 volt. Oh, ini perlu usaha enggak untuk memindahkan muatan ini? Iya. Perlu dong, usaha. Usaha itu adalah Q kalikan delta V. Jadi Q-nya muatannya 4 kali 10 pangkat min 6. Min 6 tahu nggak dari mana? Min 6 dari ini ya. Mikro. Oh iya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Delta V-nya itu potensial tujuan dikurangi potensial asalnya. Jadi tujuannya berapa tujuannya? Berapa volt potensialnya? Potensialnya Ini. Ini nih. Ini kan dari A ke B kan? Oh iya. 8 ya? Iya, 8. Selisihnya. Tinggal dikalikan. Berarti 32 kali 10 pangkat min 6. Kalau 10 pangkat min 1-nya diambil ke sini, iya. 3,2 10 pangkat min 5. Joule. Ngerti nggak? Gini. Iya. Kalau dijadikan R berapa? Sekian joule ini berapa R? Jadikan R. RG. Satuan CGS-nya. Kan kalau meter, CGS-nya kan sentimeter. Kalau kilogram, CGS-nya kan gram. Kalau sekon, CGS-nya tetap sekon gitu.
Ini sistem MKS ini. MKS. Ini sistem CGS. Ini CGS. Ini MKS. Nah, kalau di sininya Newton, di sininya itu din. 1 Newton itu 10 pangkat 5 din. Kalau di sininya Joule, ini R. Ini 10 pangkat 7. Ya, satuan CGS-nya. Kalau sekon tetap sekon ya. Kilogram ke gram ini 1000, 10 pangkat 3. Meter ke sentimeter itu 10 pangkat 2. Ngerti kan? 1 meter itu 100 cm kan? Iya. 1 kilogram itu 1000 gram. Tapi 1 detik tetap 1 detik. Orang ininya sama. Nah, kalau Newton itu din. Ini satuan-satuan nih. Jadi kalau ini mau dijadikan ke R, ini RG, kali 10 pangkat 7. Jadi kali 10 pangkat 2 berarti. 320 R. Ya, itu satuan-satuan MKS CGS itu. MKS dengan CGS. Udah jelas? Ya jelas. Nah, nanti dilihat lagi ya di ini. Terus kalau kapasitas kapasitor, kapasitas kapasitor ini satuannya farad ya. Ini farad itu kolom per volt. Ini kolom per volt. Gini, Q per V. Itu kapasitas kapasitor. Kolom per volt. Ini kapasitas kapasitor farad, ini udah ada nih. Farad, terus muatan listrik yang disimpan itu kolom, beda potensial itu volt. Ini kapasitas kapasitor itu begini. Sering keluar juga ini. Bapak ngapalinnya Q sama dengan CV. Kalau pada kapasitor itu. CV. Kenapa Pak kok biar hafal CV? Ya, CV pribadi, CV jatuh bangun, CV tak mau nyerah, misalkan ada nama CV kan. Nama CV itu apa gitu. Jadi supaya hafal Q sama dengan CV gitu. Terus kalau ini dua keping sejajar yang luasnya sama dan diberi muatan dapat menyimpan muatan listrik. Secara matematis ini kapasitas kapasitor tadi Q per V bisa, epsilon 0 kalikan A per D bisa. Kalau ini dua keping sejajar. Kalau ini tadi muatan per voltasenya. Ya, dua ini. Epsilon 0 kalikan A per D. Itu banyak itu hafalan-hafalan begitu itu banyak. Nah, terus ini. Bola konduktor akan mempunyai kapasitas bila diberi muatan. Secara matematis dapat dirumuskan ini. Kapasitasnya adalah R per K. R-nya itu jari-jarinya ya. Karena ini bola. Ya. Jari-jarinya. K-nya tadi 1/4 V epsilon 0 di sini nih. K tadi adalah 1 per yang besarnya 4 kali apa? 9 kali 10 pangkat 9 tadi. Ini 4V kali epsilon 0. Nih. Itu K-nya itu. Jadi kalau dia masuk ke sini, naik ke atas, menjadi 4V epsilon 0 kali R. Itu bola konduktor. Terus susunan kapasitor, kalau dia seri gini, digabungkan jadi apa? Ini SMP udah pernah nih. Kalau Jadi seri, dari langsung. jadi C seri. Beda sama hambatan. Kalau hambatan di sini R1, sini R2, ini disatuin menjadi apa ini? R seri kan? Iya. R seri itu R1 tambah R2-nya. Gitu. Kalau ini begini itu, beda kan? Iya beda. Kalau yang paralel, yang SMP itu yang gini nih. Ini Darel udah belajar ini. R1, R2 gini. Udah, ini bisa dijadikan satu begini namanya RP. Besarnya itu 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 gini. Besarnya gitu. Kerja paralel juga gitu. Misalkan seorang anak mencangkul sawahnya selesai dalam waktu 6 hari. Kalau sendiri nih. Kalau bapaknya kerja lebih cepat, selesai 3 hari gitu. Kalau anak dan bapak kerja sama-sama, selesai berapa hari, itu pakai ini rumusnya. Kerja paralel itu namanya. Ya. Iya. Itu ada di apa itu namanya TPS nanti.
Ya, kalau dia seri kapasitor justru begini ya. Terus muatannya sama. Muatan tuh kayak arus listrik aja. Nih, kayak arus listrik di seri sini nih. Ini yang mengalir 5 ampere misalkan. Yang lewatin sini seret 5 ampere. Nanti 5 ampere lewatin ini juga 5 ampere juga. Totalnya ya tetap 5 ampere gitu. Jadi key-nya sama. Seperti ini ya. Kalau ini kan arus 5 ampere. Kalau ini kan key kolom muatan pada kapasitor 1 sama kapasitor 2 gitu. Tapi kalau dia di paralel gini, ini paralel, itu kapasitasnya justru ditambahin. Nah, ini Bapak dulu sering bikin ini. Sering bikin tandem kapasitor namanya. Tandem kapasitor. Jadi Bapak dulu bikin amplifier. Amplifier itu kan perlu power yang tinggi kan, amplifier. Supaya suara musiknya supaya bos, supaya gede gitu kan. Nah, itu ininya ini Bapak kasih tandem kapasitor. Jadi waktu ini begini, amplifier ini kasih dioda begini ya. Kasih dioda yang arahnya satu arah begini. Nah, gini. Nah, gini. Terus ini begini. Kalau gini. Ini arus AC-nya di sini nih. Ini arus AC dari PLN ini. Ini dari PLN ya, arus AC ya, PLN. Nah, terus ini ke sini keluar, ini negatif nih. Ini positif. Ini positif, ini negatif. Soalnya kan arusnya kan dari sini straight bisa ke sini. Yang waktu dia berbalik ke sini, PLN kan arus AC kan. Dia berbalik bisa ke sini. Tapi di sini supaya lebih grafiknya itu keluarnya di sini masih begini. Oh. Masih begini. Yang positifnya ini. Di sininya nggak bisa. Nah, ini dia harus dimasukkan ke kapasitor. Ini positif, kapasitor elektrolit biasanya pakai elko ya. Elektrolit kapasitor apa? Elektrolit kondensator singkatnya elko. Nah, ini Bapak bikin tandem kapasitor. Sampai begitu ini dimasukin tes ini keluar api jelas gitu. Waktu ini masuk ke PLN tuh ini keluar api jelas. Sekarang dia mendadak cepat arusnya mengalir arus. Di sini disimpan di sini. Simpan banyak sehingga waktu amplifier Bapak perlu arus yang besar, bass misalkan, diambil dari sini. Isi lagi, ambil dari sini gitu. Jadi suaranya lebih bagus. Namanya tandem kapasitor. Nah, ini Bapak paralel semua ini. Nih, kasih kapasitor lagi, sampai ini tuh 50.000 mikrofarad tuh Bapak double sampai 5. 250.000 mikrofarad. Dulu zamannya Bapak masih suka elektronik. Ya, ini kapasitor disatuin begini, dia dijumlahin. Terus key-nya juga dijumlahin juga muatannya. Namanya ini kapasitor yang disusun secara paralel. Terus energi kapasitornya itu setengah, ini Bapak ngampilannya gini ya, setengah kV. Nah, terus key-nya tadi kan CV tadi. CV. Nah, kalau disatuin menjadi setengah C kali V kali V. Berarti CV kuadrat. Nah, tuntas sampai situ teorinya. Oke? Ya. Nah, latihannya yang tadi itu masih ada lagi sih. Banyak latihannya. Tadi yang belum mana? Ini, nomor 5. Sebuah persegi ABCD masing-masing titik diletakkan udah. Sebuah papan logam. Nah, ini nomor 6 yang belum. Coba kerjakan nomor 6. Pak, ya? ini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 8. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 sekarang. Mau udahan? Iya, udah. Udah aja? Udah. Kenapa? Capek atau bosen atau kenapa? Karena emang belum makan juga, Pak. Oh iya ya. Karena emang sampai jam 8 juga. Iya. Oke. Nah, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Yo.